Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana wa qulubal mu'minin 'ala dinik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Apa kabar jemaah sekalian? Alhamdulillah. Wal kalimatu thayyibah shadaqatun. Ucapan yang baik, perkataan yang baik itu adalah bentuk sedekah. Sedekah tidak hanya dengan harta, sedekah juga bisa dengan melakukan segala amal yang dicintai dan diridhai Allah, termasuk ucapan yang baik yang keluar dari lisan kita. Ketika bertemu, kita menyapa saudara kita dengan ucapan salam, menanyakan kabarnya, itu bentuk sedekah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di Masjid Nurul Islam, masjid yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Tentu kita niatkan karena Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah diawali dengan ibadah sunnah qabliyah, ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini.
dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan melalui yakni siaran YouTube ini, insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari di awal majlis ilmu ini kita membaca Sayyidul Istighfar. Kita bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighfar terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Mari kita bersolawat sebanyak 10 kali, bisa diucapkan oleh masing-masing, kita sudah hafal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari yang semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada kita semua, kita akan insyaallah melanjutkan kajian rutin, yaitu di pekan kelima, berkaitan dengan amalan sunnah sehari semalam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pertemuan pertama, insyaallah kajian rutin kita adalah tafsir. Di pekan keempat insyaallah hadis, dan di pekan kelima jika kita berjumpa dengan pekan kelima insyaallah kajian berkaitan dengan amalan sunnah sehari semalam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi amalan sunnah di pagi hari ini insyaallah judulnya Istihdharun Niyatis Salihah fi kulli amalin taqumu bihi. Menghadirkan niat yang salih, niat yang benar, atau dengan istilah lain ikhlas. Niatnya lillah, karena Allah. Dalam setiap amalan apapun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Saya akan bacakan terlebih dahulu penjelasan yang telah disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Husainan rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Baru kemudian insyaallah akan disampaikan penjelasannya lebih jauh insyaallah. I'lam yar'akallah anna jami'al a'malil mubahah allati taqumu biha minan naum wal akli wa talabir rizqi wa ghairiha yumkin tahwiluha ila ta'ati wa qurbati yahsulul mar'u bisababiha ala alafil hasanat bisyarti an yanwiyal muslimu indal qiyam biha taqarrub ila Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadits rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Misal yanamu al-muslimu mubakkiran liyastayqiza li salati al-lail aw al-fajr fayusbihu nawmuhu ibadah wa hakadha baqiyah al-mubahat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh di sini, ketahuilah dengan ilmu. I'lam maknanya ketahuilah diikuti dengan ilmu. Lalu kemudian tumbuh keyakinan. Karena ada sebagian orang yang dia yakin tapi tidak didasari dengan ilmu. Berarti hanya perasaan saja sebenarnya, Pak. Perasaannya saja. Maka kalau kita menginginkan keyakinan yang benar, haruslah dibangun di atas pondasi ilmu. Dan tentu ilmu yang dimaksud adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ibadah yang kita lakukan itu salih, benar. Dari sisi niatnya, kemudian tata caranya. I'lam, ketahuilah dengan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu. Sesungguhnya seluruh amalan yang hukum asalnya mubah, bukan wajib, bukan juga sunnah, tapi mubah, yang dilakukan oleh seorang muslim, seperti tidur, makan, bekerja, dan selainnya. Amalan-amalan tadi bisa menjadi sebuah ketaatan kepada Allah, bisa tergolong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jika seseorang melakukannya akan mendapatkan alaf al-hasanat. Apa artinya alaf al-hasanat? Limpahan kebaikan, ribuan kebaikan, bahkan bisa jadi sampai 1.000.000 kebaikan. Tidak hanya mendapatkan kebaikan, tapi juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat dia muslim tadi, ya, kita sebagai seorang muslim ketika mengerjakan amalan-amalan yang tadi sifatnya mubah, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya, Pak. Jadi segala amalan yang mubah itu bisa kemudian keadaannya menjadi sebuah ketaatan kepada Allah, tergolong mendekatkan diri kepada Allah jika niatnya at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia akan mendapatkan limpahan kebaikan. Bahkan bisa 1.000.000 kebaikan dia dapatkan. Begitu banyak karunia Allah diberikan kepadanya. Contoh, Bu, masuk pasar itu perkara yang mubah hukum asalnya. Betul ya Pak ya? Masuk pasar, belanja begitu, itu perkara mubah. Ya. Jual beli itu perkara mubah. Ya. Tapi ketika kita niatkan
masuk pasar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, diikuti dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, ya, di antara ilmunya apa? Ketika mau masuk pasar atau ketika ya, memasuki pasar, dia berzikir kepada Allah. Zikir yang diajarkan Nabi SAW, sepertinya ada ibu-ibu yang hafal ini. Karena yang biasa masuk pasar kan ibu-ibu. Ya. Kalau bapak-bapak masuknya mall, nganterin ibu, nganterin anak-anak. Ya. Termasuk masuk mall juga sama. Ya. Jika membaca zikir yang diajarkan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat. Kita baca sama-sama ya. Insyaallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal insyaallah. Sekali dengar hafal. Ya, jamaah Masjid Nurul Islam insyaallah sekali dengar hafal ini. Ya, karena memang sudah familiar ya, sudah populer kalimat ini. Hanya ada sedikit tambahan. Ya. Kalau biasanya kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada tambahan sedikit saja. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Enggak langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi apa? Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Dialah Allah zat yang maha hidup, tidak akan mati. Wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya ibu-ibu? Siap diamalkan ya bapak-bapak, ibu-ibu? Naam. Itu contoh ya. Jadi perkara mubah yang apabila dia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka bernilai ibadah, mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh yang lainnya, tidur, makan. Katakanlah tidur, di sini dicontohkan. Seorang muslim ketika dia tidur di awal malam, artinya tidak begadang, Pak. Apalagi ada Piala Dunia sekarang. Ya, Pak Kiai begadang nggak, Pak? Piala Dunia sekarang. Ya. Pertandingan terakhir jam berapa, Pak? Jam 2. Masya Allah, ini Pak Ewan rupanya insya Allah bangun untuk tahajud, insya Allah. Alhamdulillah. Jam 2. Ya. Tapi dia tidur di awal malam. Dia niatkan untuk bangun sholat malam. Atau untuk bangun sholat subuh berjamaah tepat waktu. Itu kan niat ya. Keinginan di dalam hati. Dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah tahajud, atau paling tidak sholat subuhnya nggak ketinggalan berjamaah, apalagi dapat qobliyah misalnya. Fayusbih naumuhu ibadah. Maka tidurnya itu menjadi ibadah, dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha baqiyah al-mubahat. Ya, demikian perkara-perkara mubah yang lain. Jadi Masya Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi perkara yang asal hukumnya memang ibadah, seperti salat, zakat, sedekah, menolong saudara, yakni muslim yang mengalami kesulitan, ya, seperti ada saudara-saudara kita yang sedang diuji Allah dengan musibah, maka zat amalan itu adalah ibadah.
maka mesti diikuti dengan keikhlasan di dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in ma nawa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, perawi terakhirnya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh jamaah sekalian, sekarang saudara-saudara Muslim dimanapun itu sedang bersemangat untuk menyalurkan hartanya di jalan Allah, bersedekah untuk membantu saudara Muslim kita khususnya, dan umumnya masyarakat Cianjur yang diuji dengan musibah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Bisa jadi satu jenis amalan, yaitu sedekah, yang dilakukan oleh sebagian orang, tapi masing-masing orang niatnya berbeda-beda, Pak. Ada yang menyumbang Masya Allah jutaan, tapi niatnya bukan karena Allah, riya. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disebut kebaikan-kebaikannya. Tapi ada yang menyumbangnya sesuai dengan kemampuan, hanya puluhan ribu, 100.000 misalnya, tapi di dalam hatinya betul-betul dia niatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah terima dari amalan sedekah itu adalah seorang hamba yang niatnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sini jamaah sekalian, kita mengetahui makna ikhlas secara bahasa dan secara istilah syariat. Insyaallah sampai jam berapa sebelum dibuka tanya jawab? Oh, nah. Insyaallah sekitar maksimal jam 5:30 ya. Jam 5:30 materi disampaikan. Baik. Definisi ikhlas secara bahasa, Pak, itu artinya murni, khalis, bersih. Khalasa, khalis, itu artinya murni, bersih. Kita sering mendengar ketika misalnya, katakanlah, kalau mungkin ada di antara jamaah sekalian yang pernah melihat komposisi susu, ya, susu kotak, itu disebutkan susu murni, sekian persen misalnya. Istilah susu murni. Kenapa disebut susu murni? Karena ketika keluar dari perut binatang ternak itu, ketika diperas, dia tidak bercampur dengan kotoran dan darah, tapi khalis, murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 66. Ini berkaitan dengan dalil makna ikhlas secara bahasa. Artinya apa? Murni. Bu murni, bu ikhlas secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa sa'ighan lisyaribin." Wa innalakum fil an'am la'ibrah, dan sungguh ada pelajaran bagi kalian manusia di dalam binatang ternak itu. Kambing, domba, sapi, unta, kuda misalnya, binatang ternak. Apa pelajarannya yang Allah hadirkan untuk kita manusia? Allah sebutkan
Di kelanjutan ayatnya, nusqikum, kami memberikan minuman kepada kalian. Hakikatnya yang memberikan kita minuman, apapun bentuk minuman itu, ya, tentu minuman yang halal, yang baik, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di dalam ayat yang mulia ini apa? Apa yang Allah berikan kepada kita berupa minuman? Nusqikum mimma fi butunihi, kami berikan minuman dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak itu. Berupa apa? Susu murni, susu yang bersih. Mimbaini farsi wadamil labanan khalisa sa'ighal lisyaribin. Susu murni, susu yang bersih, yang mudah ditelan oleh orang yang meminumnya, yang menyehatkan, yang keluar di antara kotoran dan darahnya. Coba saja baca-baca, ya, searching misalnya di internet, ya, bagaimana proses keluarnya susu dari perut binatang ternak. Jadi ketika diperas itu, sesungguhnya di dalam perut binatang ternak itu keluarnya susu itu di antara kotoran dan darah, ya, saluran kotoran dan darah. Tapi Allah jadikan air susu itu keluar khalis, murni, tidak bercampur dengan kotoran dan darah, tidak bercampur dengan kotoran binatang ternak dan darah. Tidak ada istilah misalnya terjadi kebocoran ketika diperas sudah bercampur dengan kotoran dan darah. Nggak pernah kita mendapati seperti itu. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna ikhlas secara bahasa. Khalis, murni. Jadi tidak bercampur dengan apa? Kotoran dan darah tadi. Itulah disebut dengan yakni murni, bersih. Secara istilah syariat, tentu yang dimaksud adalah murni, tapi bukan tidak bercampur dengan kotoran dan darah, ya. Di dalam istilah syariat, ikhlas adalah memurnikan segala amalan untuk Allah semata. Memurnikan segala ketaatan hanya untuk Allah semata. Tidak bercampur dengan kesyirikan. Baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil itu dosanya besar. Istilahnya saja syirik kecil. Tapi dosanya besar. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikhlas di dalam beribadah. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hatinya itu paling suci, Pak. Hatinya paling bertakwa kepada Allah. Pasti ikhlas Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan Nabi, peringatkan Nabi untuk ikhlas di dalam beribadah. Dan tentu berlaku untuk seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran. Artinya Al-Quran seluruh isinya benar karena firman Allah yang suci. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebengkokan, semuanya lurus, benar. Karena firman Allah yang suci. Maka beribadahlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beramallah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, dengan memurnikan ketaatan itu kepada Allah, ikhlas. Kenapa? Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah lah agama yang murni. Disebutkan agama yang murni, bukan agama Islam disebutkan di sini, ya. Tapi agama yang murni. Agama Islam itu agama yang murni, tapi tidak disebutkan dalam
ayat yang mulia ini agama Islam. Ya. Tapi agama yang murni. Kenapa disebut agama yang murni? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam itu agama yang murni. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Kenapa agama Islam itu diridhai? Kenapa agama Islam itu disebut agama yang murni? Karena bersih dari segala bentuk kesyirikan. Hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak berbuat kesyirikan apapun. Bahkan Nabi SAW diperingatkan dengan tegas oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 65, Pak. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelummu alaihi wassalatu wassalam, sungguh jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam amalan, dalam ibadah. Contoh misalnya, ada orang ibadah, dia sholat Pak, dia puasa, tapi ketika datang masalah perginya ke dukun. Bukan sholat 2 rakaat minta kepada Allah, tapi perginya ke dukun. Itu sudah yakni berbuat ibadah yang dicampuri oleh kesyirikan. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nabi SAW diperingatkan, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW dan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam sebelummu, jika engkau berbuat syirik, sungguh amalmu terhapus, dan sungguh di akhirat engkau akan termasuk orang yang merugi. Peringatan keras tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada kita langsung, Pak, tapi langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang kita tahu tentu mereka alaihi wassalatu wassalam adalah makhluk manusia yang maksum, ya, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa besar, apalagi dosa syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Pak. Di dalam hadis qudsi, bukan di dalam Al-Qur'an. Kita cek di dalam Al-Qur'an dari surat pertama Al-Fatihah sampai An-Nas enggak akan mendapatkan, karena bukan di dalam Al-Qur'an tapi hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu, kata Allah. Aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Siapapun yang beramal apapun itu, ya, ibadah, dia melakukan ibadah, asyraka fihi ma'i ghairi, di dalamnya dia menyekutukanku, ya, ibadahnya sudah bercampur dengan kesyirikan tadi, ya, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak akan terima ibadahnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Orang yang menunaikan ibadah sewaktu di dunia tapi dicampuri dengan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kita akan tahu nanti apa itu syirik kecil. Maka nanti di akhirat Allah jadikan amalnya seperti debu berterbangan, sia-sia, percuma. Dia melakukan ibadah katakanlah ratusan tahun karena usianya panjang misalnya, tapi sehari melakukan kesyirikan, dia sadar melakukan itu, artinya tidak dipaksa, Pak. Dia tidak dipaksa melakukannya. Dia datang misalnya ke dukun untuk bertanya, untuk minta solusi, dia amalkan apa yang dikerjakan, yang yakni diucapkan oleh dukun itu, ya. Sehari saja, sekali saja dia melakukan itu, selesai.
ratusan tahun ibadah yang dilakukan habis. Apalagi kalau dia tidak bertobat kepada Allah sebelum kematian. Tapi kalau dia bertobat sebelum matinya, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan insya Allah di akhirat dia mendapatkan yakni ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau bertobat sebelum mati. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini berkaitan dengan syirik kecil sekarang, Pak. Sedikit lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, Pak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan secara khusus kepada para sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para sahabatku adalah syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berpesan kepada kita umat beliau yang tentu keimanannya nggak bisa dibandingkan dengan para sahabat. Para sahabat ini masya Allah, ini contoh kecil saja. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baru nikah, Pak. Di malam pertama, ya, ini istilahnya di malam pertama, ya, dia berhubungan suami istri, lalu kemudian dia mendengar ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ya, menghadapi orang-orang kufar di medan perang, ya, pergi ke medan perang. Apa yang dilakukan sahabat ini, Pak? Pengantin baru ini, Pak. Segera dia berangkat, Pak. Padahal belum mandi wajib, Pak. Allahu Akbar. Saking semangatnya, ya, betapa tingginya iman mereka, bersihnya hati mereka. Belum mandi wajib, dia berangkat. Dia tinggalkan istrinya, ya, tentu bicara dengan istrinya, ya, dia sambut panggilan Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Meninggal, Pak, syahid. Belum mandi wajib. Siapa yang memandikan? Malaikat. Allahu Akbar. Yang memandikan malaikat. Nabi SAW terkagum, ya. Yang memandikannya malaikat, bukan manusia, karena dia dalam posisi mati dalam keadaan junub, ya. Maka malaikat yang memandikan. Ini kemuliaan luar biasa. Itu contoh sederhana saja, Pak. Masih banyak sekali contoh-contoh para sahabat radhiyallahu anhum, betapa mereka imannya sempurna, begitu tinggi, ya, hatinya begitu lembut, begitu bersih, begitu bersemangat untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW begitu khawatir, ya, bahwa syirik kecil menimpa para sahabat. Para sahabat kemudian bertanya. Kita lihat bagaimana komentar sahabat, Pak. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mustahil kami ditimpa syirik kecil. Kami kan hidup bersamamu, ya, iman kami tinggi dan seterusnya. Enggak, Pak. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirik kecil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, riya. Dan saudaranya tentu seperti sum'ah. Riya itu beramal tapi untuk dilihat. Sum'ah beramal tapi untuk didengar kebaikan-kebaikannya, ya, supaya viral nih kebaikan-kebaikan dia. Tapi niatnya bukan karena Allah. Sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji. Itu riya. Namanya syirik kecil. Dosanya besar, Pak. Namanya saja istilahnya kecil, tapi dosanya besar. Seperti membunuh, berzina, mencuri. Riya itu bagian dari dosa-dosa besar, termasuk yang paling besar. Kata Nabi SAW, yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka yang melakukan riya pada hari kiamat. Na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Kita tidak mendapati Allah
mengatakan itu kepada diri kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Idza juziyan nas bi amalihim, ketika Allah membalas setiap amalan mereka sesuai dengan perbuatannya. Allah katakan idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian pingin dipuji oleh mereka. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat ria di hadapan mereka. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Kalian pergi sekarang kepada mereka. Wallahu alam keadaannya bagaimana, Pak? Ya. Kalau dia melakukan satu amalan di hadapan orang banyak, pergi kepada mereka. Ya. Apa kata Allah? Fangzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sekarang lihat oleh kalian. Ya. Pergi kalian dan lihat apakah kalian akan mendapatkan dari sisi mereka balasan. Ini bentuk kehinaan, Pak. Ini istifham, bentuk pertanyaan yang sudah tentu jawabannya tidak akan mendapatkan apapun, balasan apapun. Di dunia dia dapatkan, dipuji orang, dielulukan, dihormati, ya, diangkat kedudukannya. Ya. Di dunia dia dapatkan itu semua, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Faja'alnahu haba'an mantsura. Ya, seperti debu yang berterbangan. Oleh karenanya jamaah sekalian, terakhir saya mengingatkan khususnya kepada al-faqir, diri pribadi, umumnya kepada kita semua, untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati kita itu berat, tapi butuh perjuangan, Pak. Bagaimana bentuk perjuangannya? Ketika kita mau beramal, Pak. Kalau bentuknya yakni ibadah yang yakni syiarnya dinampakkan seperti sholat berjamaah, ya, di lingkungan kita sudah biasa melakukan, yakni pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah, insya Allah peluang ikhlasnya sangat besar, ya, karena ibadah itu ya syiarnya sudah dinampakkan, ya. Tapi untuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ini godaannya besar, Pak, untuk tidak ikhlas. Ya, seperti misalnya sedekah sunnah, bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah wajib kan zakat, ya. Ini sedekah sunnah misalnya. Ya. Seperti infak di hari Jumat misalnya, kan? Atau misalnya puasa sunnah, ya. Salat sunnah dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan keikhlasan, untuk menanamkan keikhlasan di dalam jiwa kita, sejenak sebelum kita beramal, Pak, kita bertanya ke dalam jiwa kita, kepada jiwa kita, saya melakukan amalan ini untuk siapa? Lintaskan itu, kemudian jawab, lillah, karena Allah. Itu untuk menanamkan keikhlasan di dalam jiwa kita, Pak. Ya. Diam sejenak. Ya. Ketika kita mau bersedekah, lillah, saya melakukan ini lillah. Gak perlu diucapkan, Pak, di dalam hati saja, ya. Tanamkan di dalam hati, lillah, karena Allah. Sudah berjalan. Kalau kemudian, ya, ketika melakukan amalan itu, ya, lalu orang memujinya, segera puji Allah, alhamdulillah. Sudah, jangan banyak ngomong, Pak, alhamdulillah. Ya, jangan, oh iya, tentu, ya, saya kan dikenal orang baik dan seterusnya. Oh, saya kan tidurnya sebentar di waktu malam, gitu kan. Bangunnya ya, sebelum subuh, tahajud. Dapat pujian orang. Kemudian ketika syaitan itu masuk ke dalam jiwanya, artinya menyerang hatinya, kalau dia tidak betul-betul ikhlas, akan goyang, Pak, akan berubah niat itu, akan rusak amalan itu. Jadi segera puji Allah, alhamdulillah. Yes. Semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jawab itu saja. Ada orang memuji, alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus yakni kita beristighfar, mohon perlindungan kepada Allah agar amalan kita diterima. Berat, Pak, untuk menjaga keikhlasan dari awal sampai akhir.
Butuh perjuangan, dan perjuangan itu ya diantaranya dengan kita terus memuji Allah, berzikir kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru dinikmati pujian itu, ya. Dibiarkan begitu saja masuk ke dalam relung jiwa kita, jangan. Kita lawan. Ya. Kita minta ampunan, kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalan yang kita kerjakan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada amalan yang dulu kita kerjakan bukan karena Allah, tapi karena riya, karena sum'ah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang Allah tetapkan di dalam taubat kita, dan kita insya Allah terlepas dari dosa riya di akhirat kalau bertobat. Kalau tidak, amalan tidak diterima dan dia mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Atau ada yang mau meluruskan, silakan. Silakan Ibu-ibu. Cukup ya? Alhamdulillah. Oh, silakan. Silakan akhi. Barakallahu fiik. Syirik kecil. Naam, syirik kecil. Mungkin ini sering kejadian juga ya di kita sehari-hari. Misalkan di dalam dompet, nah, kadang-kadang kita berpikir misalkan dalam dompet ada duit 22.000, kita infakkan 2.000-nya, kita berpikir jangan sampai dompet ini kosong. Apakah itu termasuk syirik kecil? Yang ditinggalkan di dompet itu 20.000 atau 22.000? 2.000. Nah. Untuk ibaratnya Alhamdulillah. nanti mancing uang. Nah. Apakah itu termasuk syirik kecil? Barakallahu fiik. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Nah. Ya. Keadaan yang demikian ketika berinfak, tadi disebutkan 22.000 di dalam dompet kita, infakkan 20.000, ya, 2.000 ditinggalkan, ya, bukan termasuk ya, syirik kecil. Ya. Kenapa? Nah, pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Ini konsep awalnya ya, akhi ya. Bahkan kalau antum, kita ada uang 120.000 misalnya, yang kita infakkan 20.000, ya, ditinggalkan 100.000 di dompet. Atau lebih kecil lagi, misalnya 7.000, ya, yang diinfakkan 2.000, ditinggalkan 5.000. Silahkan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan melihat kepada, ya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada, ya, hati dan perbuatan, ya, keikhlasan dan perbuatannya. Ya. Di dalam berinfak, ini yang sifatnya sunnah. Ya. Kalau kita terang-terangan berinfak itu baik. Tapi kalau kita sembunyikan, artinya orang nggak tahu ketika kita berinfak, itu jauh lebih baik. Ya. Bukan berarti kemudian ketika berinfak di hadapan orang lain, lalu yakni ketika kita masukkan uang itu kita tutupi, ya. Itu baik, nggak ada masalah. Artinya kita berusaha untuk menjaga keikhlasan. Ya. Khawatir kalau orang melihat, Masya Allah yang dimasukin 100.000, ya. Khawatirnya ada lintasan seperti itu, ya, anggapan kita orang lain bakal muji kita nih, meskipun nggak diucapkan. Ya. Lalu kita tutup, ya, tangan kita, ya, yakni kita tutup uang itu dengan tangan kita. Ini baik, ya. Tapi yang dimaksud dengan infak secara sembunyi-sembunyi itu ketika kita sendirian, orang lain nggak tahu. Misalnya, ya, kita ingin bantu fakir miskin, ya. Kita diam-diam datang ke rumahnya, ya.
Kita ketok pintu, kita berikan, nggak ada tetangga lain yang tahu. Itu maksud yakni sembunyi-sembunyi, dan itu lebih baik untuk menjaga keikhlasan. Nah, Maksud saya itu yang ditinggalkan itu untuk mancing uang, kadang-kadang itu. mancing uang ini bagaimana, Pak? Saya kurang paham. Dalam dompet itu kadang-kadang kita taruh ya kan. Nah, jangan sampai kosong supaya nanti katanya pamalikan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kadang-kadang kita ada di luar, misalkan di dompet itu ada di 2.000, jangan sampai kosong dompet itu. Pamali. Nah, Taib, kalau anggapannya pamali, Pak ya, ini penting, Pak. Kalau anggapannya pamali gitu kan, istilahnya ada anggapan ya dari sebagian orang ketika misalnya duduk-duduk di depan pintu gitu ya, ketika misalnya menjelang maghrib, oh jangan duduk di situ di depan pintu, pamali atau bagaimana lah ya ungkapannya. Ya. Kalau itu didasarkan keyakinan, ya, yakni keyakinan bahwa dia akan ditimpa madarat, ya, ya, atau terhindar dari manfaat, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan hal seperti itu masuk bagian dari syirik kecil. Syirik kecil. Anggapan itu tatayur, yakni pamali, tatayur. Jadi menggantungkan, menganggap apa namanya, menganggap untung atau rugi ya terhadap sesuatu gitu kan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab ya, sebagai sebab datangnya manfaat atau terhindarnya dari madarat. Atau contoh misalnya kupu-kupu masuk ke dalam rumah gitu kan, ini ada tamu gitu kan, kejatuhan kotoran. Nah itu kalau keyakinannya ya, yakni berasal dari artinya hal-hal yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya diyakini itu sebagai sebab, itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Itu sejauh yang saya pelajari ya. Makanya ketika misalnya tadi istilahnya pamali tadi ya, tentu Allah tidak menjadikan sebab 2.000 di dompet itu ya untuk menarik rezeki, enggak ya. Sebab Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba, dia berdoa, dia berikhtiar ya. Dia berikhtiar, dia melakukan usaha yang tentunya halal, diridhai oleh Allah, Allah akan cukupkan rezeki dia. Tapi kalau niatnya tadi menarik rezeki tadi, ya uang 2.000 ini, yakni keyakinan yang hendaknya jangan ditanamkan di dalam jiwa. Nah, itu bagian kalau berangkatnya dari keyakinan itu, pamali tadi itu syirik kecil. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih melakukan itu karena yakni kejahilan mereka, ilmu belum sampai kepada mereka. Ya, insya Allah ya suatu saat ilmu sampai kepada mereka dan mereka yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikan uzur ya. Yakni apapun yang kita lihat kesalahan, kekeliruan kaum muslimin, ya, kita berikan uzur, bisa jadi dia belum tahu. Ya. Kalau memang kita mampu untuk meluruskannya, luruskan dengan bahasa yang hikmah, dengan bahasa yang baik. Ya. Sama seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia sudah berbuat syirik. Maksudnya syirik kecil. Dengan ucapan, ini masih ada kaum muslimin mengatakan demi Rasulullah. Ada ya? Demi Rasulullah. Ya. Demi Rasulullah saya bersumpah, demi Allah dan Rasulullah. Ya. Diikutkan Rasulullah juga. Demi Rasulullah, ini syirik kecil. Ya. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia sudah berbuat syirik kecil.
Gitu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fiik. Insyaallah. Oh, silakan Pak. Barakallahu fiik. Izin Pak Ustaz. Ini terkait dengan tadi sudah dibuka dengan musibah di Cianjur. Nah. Mungkin juga ada data juga mungkin dari MUI ya. Yang kita dengar selama ini melalui medsos ataupun berita itu di daerah Cianjur itu hampir dikatakan separuh diantaranya adalah banyak yang murtad. Dan malah di berita terakhir itu ada suatu kejadian yang tempatnya itu habis terbenam, tidak ada lintas sisi di atasnya itu adalah sebuah kafe. Kafe itu katanya tempat maksiat. Ya. Nah ini kaitannya adalah tentang kejelasan dan keimanan tadi itu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi ini? Karena kita kan sulit membedakan antara azab dan ujian. Kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, bagaimana dia ditegur oleh Allah karena dia mendoakan keselamatan untuk anaknya Kan'an yang tidak beriman. Nah, bagaimana sikap kita terhadap sebagian masyarakat yang kena musibah ini, orang-orang yang murtad? Karena kita kadang-kadang laka. Begitu dengan musibah itu langsung mendoakan kebaikan. Sedangkan seharusnya kan terputus dengan mereka. Barakallahu fiik. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan musibah apapun yang terjadi di muka bumi ya, atau yang terjadi pada diri kita ya, katakanlah sakit dan seterusnya, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Semuanya sudah tercatat. Ini berkaitan dengan akidah dulu ya Pak ya, bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi, khususnya di atas muka bumi ya, dan apa yang terjadi dengan diri kita ya, semuanya sudah Allah takdirkan ya. Semuanya sudah Allah tetapkan. Yang kedua, maka seorang muslim ya, di antara akhlak yang mulia ketika ditimpa musibah ya, dia tidak mengatakan seandainya saya nggak lewat jalan itu, saya nggak ditimpa musibah ya, seandainya saya nggak pergi ke kafe itu ya, saya tidak ditimpa bencana misalnya. Nah, ucapan seandainya ini bagi seorang muslim tidak dibenarkan. Tutup rapat. Karena itu menjadi celah untuk syaitan. Bagaimana kita seharusnya mengucapkan qadarullah. Allah telah mentakdirkan. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menetapkan apa yang Allah tetapkan ya, telah Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, berkaitan dengan musibah yang Allah timpakan ya, karena maksiat atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia ya. Dan tentu murtad itu adalah dosa paling besar ya. Keluar dari agama Islam adalah puncak dari dosa gitu. Karena dia kemudian keluar dari tauhid ya, melakukan kesyirikan. Itu puncaknya dosa ya, dosa besar, dosa yang paling besar. Maka bisa jadi Pak, sebagian kaum muslimin yang tentu kita tidak katakan minoritas di Cianjur, tetap saya rasa mayoritas gitu kan, wilayah Cianjur ya, masih didominasi oleh kaum muslimin, katakanlah demikian. Tapi ada
hitungannya banyak, bukan sedikit ya. Kaum muslimin yang murtad misalnya ya, dari agama Islam, agama tauhid ini ya. Maka bisa jadi ya, ketika yakni katakanlah kaum muslimin yang berada di sana tidak yakni mengajak mereka untuk kembali ke agama tauhid, tidak berdakwah ya, malah membiarkan begitu saja, atau misalnya ditambah dengan dosa-dosa lainnya seperti homoseksual, seperti kawin kontrak dan seterusnya ya, yang itu merupakan dosa-dosa besar ya. Maka keberadaan kaum muslimin di satu daerah itu tidak akan terhindar dari musibah yang ditimpakan oleh Allah di daerah tersebut. Hanya bedanya ya, kalau dia seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, dia melakukan ibadah kepada Allah dengan baik, maka musibah itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Insya Allah dia mati di bawah reruntuhan, mendapatkan pahala syahid insya Allah. Itu untuk orang yang beriman. Tapi untuk orang yang kafir, ya jelas ya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu, ya, kalau kita bicara doa, tetap kita yakni mendoakan saudara-saudara kita muslim di sana ya, diteguhkan kesabarannya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Adapun untuk yakni mereka yang murtad ya, itulah yakni azab dunia yang Allah timpakan kepada mereka kalau murtad ya. Tapi yakni kalau dia beriman ya, tidak ada istilah azab yang ditimpakan kepada mereka. Karena di antara doa Rasulullah SAW adalah agar Allah tidak menimpakan azab kepada umatnya, ya, kepada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau sudah keluar dari agama Islam, itu jelas azab yang Allah timpakan di dunia sebelum di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada Islam, ya, kepada saudara-saudara kita yang dimurtadkan, mungkin bisa jadi dimurtadkan Pak ya, dia tidak yakni sengaja keluar dari agama Islam tapi dimurtadkan karena kefakiran ya, karena kondisi ekonomi ya, kemudian ditawarkan dengan dunia, lemah imannya Pak, kesian ya, kesian ya. Karena kefakiran itu riskan untuk dekat kepada kekufuran ya, sebagaimana datang satu riwayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kaum muslimin dimanapun, memberikan kepada kita dan kaum muslimin ya, keteguhan hati, istiqomah di atas Islam dan iman ya, hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.